ketiduran. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bikin video lagi, tapi aku bingung mau bikin video apa. Nah deh, dari semalam tuh kayak mikir, aku mau bikin konten apa ya, mau ngebahas tentang apa gitu, mau bikin day in my life, tapi kayak bosen, capek gak sih, kayak bawa HP kemana kesini gitu, setiap kegiatan masuk record itu kayak capek banget, bukan fashion aku. Tapi kalau nggak dipaksa ya susah. Gak, hari ini aku mau bikin ini aja, kan aku kan mau ngerjain tugas nih, jadi aku pengen ngasih tips ke kalian gimana sih belajar ala Ipat Nuryanti. Oke, kan katanya Ipat tuh orangnya ambis, kata orang ya, orangnya ambis, rajin, yang sat-set gitu ngerjain tugasnya, terus ya pokoknya orangnya nggak sabaran deh, harus cepat selesai gitu. Tapi kenyataannya nggak sama sekali. Tapi gimana sih caranya biar branding kita di orang tuh, kita tuh yang cekatan gitu, yang serba bisa. Branding kita di orang tuh, kita tuh yang cekatan gitu, yang serba bisa. Oke. Gimana, mulai dari mana? Mungkin mulai dari awal menentukan tugas apa aja nih hari ini yang Anda gitu. Tapi kebetulan ini adalah minggu tenang. Bukan minggu tenang sih, tapi ya minggu tenang, bener. Minggu tenang karena nanti Senin besok ini aku buat hari Minggu itu udah UAS, tapi semester 1 sama 3. Jadi aku kan semester 7, jadi nanti minggu depannya lagi, jadi di jeda 1 minggu gitu, karena perkuliahannya juga kan 1 minggu online, 1 minggu offline, jadi UASnya offline, jadi di jeda gitu. Jadi aku punya minggu tenang itu 2 minggu untuk prepare dan untuk ngerjain UAS yang udah ada kisi-kisinya, jadi biar nanti langsung dikumpulin aja begitu guys. Oke, pertama ini aku pengen banget baca buku lagi, Atomic Habits. Sebenarnya aku udah baca, udah tamat, tapi aku lagi pengen baca lagi, kayak menarik banget gitu. Tapi emang rada-rada malas sih kalau membaca buku yang udah kita baca gitu, terus bacanya berulang lagi. Tapi pengen gitu, kita lihat sampai mana Kak Ipat Nuryanti bisa menyelesaikan buku yang pernah dibacanya. Oke. Terus caranya, aku tipe orang yang gak bakalan bisa ngerjain tugas kalau nggak ada catatan. Maksudnya kayak catat tugas apa aja sih yang hari ini harus dikerjain gitu, atau enggak ada tugas apa aja yang bakalan 1 minggu ini aku kerjain dan targetnya kapan gitu. Nah, aku selalu nulisnya di mana? Di sini. Aku nulisnya itu kemarin baru pasang lagi board. Nah, biasanya itu aku pakai daily planner dari Esther ID, promosi dulu. Jadi kayak daily planner gini. Mana ya akunya deh? Aku masih punya stoknya. Ini agak serap gitu ya. Oh ya, maaf ya. Nanti doain semoga aku bisa beli iPhone, beli kamera biar aku bisa bikin videonya itu bagus, jernih, nggak kayak gini. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, dari depan. Ini bukan dari penis, ini catatan aku. Ini catatan aku belajar, tapi cuma sedikit. Terus ini daily planner aku. Blur gini sih. Gak jelas ya? Banyak sih daily plannernya, tapi kayak aku mikir aja gitu.
karena aku punya ini tuh tadinya nggak dipasang itu loh. Nah dulu itu aku pakai di bener kan, terus beli inilah iseng-iseng gitu, tapi ini tuh baru aku pasang kemarin dan tuh kayak mikir capek juga ya kalau nulis gitu, terus nulis kertasnya dibuang, itu sayang juga. Jadi aku pakainya ini dulu sekarang sementara. Semoga bisa upgrade lah yang lebih bagus. Ini kan dulu tuh aku beli tuh harganya 18.000, 12.000 di toko AA, di toko buku. Kalau Gramedia nggak tahu ya ada atau enggaknya. Ini di toko AA, di toko buku aku belinya. Dan semalam tuh udah aku tulis-tulis itu rencana kayak mau ngerjain apa gitu. Nah sekarang kemarin tuh aku udah ngerjain ini. Jadi edit Canva itu buat konten 1001 harapan, platform 1001 harapan. Terus laporan. Itu udah aku selesain, tinggal bikin PPT-nya hari ini insya Allah. Terus ada sih daftar magang kan ini hari Senin, Minggu ya, nggak mungkin juga aku apply magang di hari Minggu, jadi mungkin nanti di hari Senin aja. Jadi aku mau hapus dulu. Nah ini kan mikir konten TikTok, jadi ini bukan mikir tapi aku kan bakalan ganti. Jadi ini kan bikin tadinya tuh mikir ya, sekarang diganti bikin. Ini konten YouTube. Oke. Ini ribut nih konten YouTube-nya. Padahal gaji sih nggak apa-apa. It's okay. Terus apa lagi ya? Kali ke sini. Upload produk TikTok Shop. Ya hari ini. Terus live TikTok, insya Allah nanti aku live TikTok. Terus bikin konten YouTube. Nah, yang terpenting sekarang itu adalah ini dulu. Mana sih? Ini hapus dulu, jangan di sini. Kita pisahin. Ya, aku kerjain sekarang untuk pelajaran ya. Pelajaran ini untuk rutinitas aku. Maksudnya kayak di luar kuliah, ini aku bakal kerjain. Yaitu bikin PPT, aku buat di sini aja. Bikin PPT matkul mikroprosesor varian. Tulisannya nggak perlu bagus-bagus karena gue emang nggak bagus tulisannya. Jadi aku tuh biasanya kalau bikin to-do list ya, ini maksudnya bisa ke to-do list. Jadi biar to-do listnya itu kayak dirinciin gitu. Kayak misalnya nih, aku bikin PPT matkul mikroprosesor varian. Nah biasanya aku juga kayak bikin PPT matkul varian. Karena kan setiap dosen tuh biasanya itu satu matkul satu dosen gitu. Satu dosen satu matkul. Nah varian ini spesial banget, dia ajar 3 matkul. Jadi emang harus dirincin gitu. Nanti kayak matkul varian nih, matkul apa nih yang ada tugas ini gitu. Tapi kadang aku ingat sih, tapi ini biar rinci aja, jadi biar kalian oh iya di mikroprosesor ini ada tugas bikin PPT gitu. Sebenarnya ini tugas kelompok, tapi aku ambil di bagian PPT. Pembuat alat juga sih, insya Allah nanti ikut bikin PPT. Terus apa lagi ya? Oh ya, ada UAS untuk matkul Pak Eko itu OOP. Nah, OOP ini rada spesial karena harus bikin website Java di apa ya, lupa software-nya. Itu tulis aja UAS
Java Eko bikin website Java NetBeans atau ya lupa deh, NetBeans, tapi kalau aku salah sorry. Nah gini aja sebenarnya. Nah biasanya tuh kan banyak ya tugas tuh, jadi aku nggak ada ya, aku udah dibuang soalnya. Jadi aku tuh biasanya dirinciin gitu, kayak oh iya tugas ini tuh hari ini gitu tugasnya. Terus kalau misalkan tugas nih ngerjain, ya udah satu-satu dulu dikerjain biar beres. Dan kayak tips dari aku untuk kerjain tugas kayak gini itu jangan ditunda. Jadi misalkan nih hari ini dapat tugas, yaudah kita tulis dulu tugasnya apa aja nih, tugasnya tulis, terus bikin deadline. Misalnya deadline-nya itu 1 minggu, itu aku biasanya bikin deadline-nya 2 hari. Jadi hari ini tuh udah selesai gitu. Tapi aku juga sering minta tugas ke teman karena aku nggak bisa, mungkin sama nggak bisa, terus kayak software yang harus installnya itu banyak, terus kadang software yang tidak mendukung di laptop aku, terus ada juga pekerjaan yang aku nggak ngerti gitu, jadi aku sering minta. Jadi kalau dibilang aku ambis, aku nggak ambis, aku nggak bisa segalanya, ya aku standar aja gitu. Tapi hanya mungkin branding aku aja di teman-teman aku tuh yang kayak oh iya Ipa tuh beresnya cepet, Ipa tuh ambis, Ipa tuh yang bla 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 itu. Nah misalkan kayak ada tugas yang emang udah aku pengen banget selesai kuliah gitu, adalah pra-TA. Pra-TA itu adalah kayak nyusun proposal untuk nanti kita tugas akhir atau skripsi gitu. Nah kebetulan di prodi aku itu tugas akhir, jadi kayak nyusun pra-TA. Nah pas di minggu itu aku selesai beres duluan dari yang lain gitu, kayak progres aku udah beres lah gitu, tinggal kayak presentasi di depan kelas sama dikoreksi. Nah gimana sih caranya Ipat biar selesai duluan gitu, kayak sedangkan teman-temannya belum selesai gitu. Yang aku sudah bilang di video sebelumnya, bahwasanya aku tuh selalu punya trigger untuk kenapa biar cepat selesai. Kayak ini aku pra-TA, kenapa selesainya lebih cepat, karena aku mikir gini, aku mau masa-masan aja, aku udah gak mikir ke depannya mau gimana. Orang lain udah jauh banget loh dari aku, orang lain tuh udah ngasilin uang, orang lain udah lulus, udah pakai toga, udah kayak udah lulus lah gitu, pencapaiannya udah sukses banget, sedangkan aku baru nyusun kayak gini aja, terus aku mau males-malesan gitu. Terus aku harus gimana? Terus standar aku, tolak ukur aku tuh bukan di teman-teman aku. Kalau teman-teman aku kan kita sama gitu ya, sama, maksudnya ketika kasih tugas nyusun, mereka pun nyusun gitu. Nah terus rata-rata ketika ditanya udah belum tugas ini, pasti jawabnya belum. Udah belum tugas ini, pasti belum. Terus semakin kita banyak nanya, trigger ke mereka, berarti kita bakal ke-trigger bahwasanya oh yaudah orang lain juga belum gitu, kenapa kita langsung kerjain, pasti kita bakal mikirnya kayak gitu, toh orang lain juga belum gitu. Nah makanya aku tuh selalu jadi tolak ukurnya di kampus lain, kampus-kampus elit kayak UGM, terus ITB gitu kan, orang-orang di sana kan yang kayak oke gitu, otaknya smart banget, pinter banget gitu. Jadi aku triggernya ke sana, masa sih dia aja bisa itu, masa gue nggak bisa. Nah itu yang saya bilang. Terus makanya aku cepet selesai. Terus gimana kan orang temen-temen belum selesai gitu, gimana kalau kamu nggak ngerti dan A B C sebagainya. Pertama alhamdulillah aku dapat dosen yang baik banget, Pak Eko tuh the best banget menurut aku, soalnya bisa diajak diskusi, bisa kayak tahu apa sih yang mahasiswanya butuhkan gitu sebenarnya. Terus motivasinya itu yang kayak aku oke banget loh ya gitu, oh iya ya gitu, kalau dia ngomongin tuh oh iya ya kenapa nggak gini ya, oh iya ya. Aku senang banget kalau ngobrol sama orang yang bisa buka pikiran aku. Nah
dapat dosen yang baik, terus dapat cutting yang baik juga. Jadi kayak PTA atau laporan apapun, kalau emang aku nggak ngerti, aku minta kayak soft filenya. Ya kan panggil teteh ya, teh punya nggak soft file tentang laporan ini, terus punya nih katanya, buat contoh. Itu buat contoh aku, namanya Tenura. Love you banget buat Tenura. Nah terus kan nggak semuanya aku tanyain ke beliau gitu ya, aku juga takut ganggu dia. Caranya gimana? Dulu aku carinya di YouTube, di Google, tapi aku sekarang udah jarang banget cari di Google karena artikelnya bikin pusing. Terus kalau di YouTube itu durasinya terlalu panjang. Jadi kalau kalian cuma scroll TikTok aja, itu kayak mubazir banget waktunya. Nih saatnya nih, saat pratea ini kayak aku nyari gimana caranya latar belakang, membuat latar belakang, batasan masalah dan sebagainya, itu aku cari di TikTok. Ada loh, terus kayak penjelasannya itu emang singkat, padat, jelas gitu. Jadi aku biar cepat nangkapnya, kayak nih buat latar belakang itu pakai segitiga terbalik yang harus A, B, C dulu, baru nanti dikerucutin. Kayak oke, aku paham gitu. Tapi emang tentang teknologi kayak sensor dan kayak gitu tuh emang belum terlalu banyak. Tapi kalau materi yang banyak di Google, terus banyak yang umum lah, materi umum gitu kayak biar latar belakang dan sebagainya, itu materi umum kan ya, itu banyak banget di TikTok. Jadi aku bisa nyarinya di sana. Nah itu. Terus kembali lagi ke tugasnya besok selesai ya, tadi buat deadline sendiri, terus buat targetnya, terus kayak mikirnya itu ke triggernya bukan tentang teman-teman gitu, terus trigger ya pandangannya itu ke sosial media dengan orang-orang sukses yang biar bisa kita insecure, bisa kita ngelakuin hal itu gitu. Jadi ketika kita insecure itu jangan cuma dipikirin tapi dikerjain gitu. Apa sih yang buat kita insecure? Udah gimana caranya kita bisa mencapai, ya minimal kita punya kesibukan lah gitu untuk nggak insecure. Terus apa lagi ya? Udah sih, menurut aku itu aja, tinggal kerjain, fokus. Terus kalau ada aku kalau kerja, kalau ngerjain tugas itu harus tenang, jangan berisik, harus ada makanan, cemilan gitu ya, untuk apa ya, kalau udah pusing banget itu bisa nyemil. Terus ada air tuh harus banget ada. Aku biasanya pakai ini karena segini, tapi ini udah habis, nanti aku isi lagi. Itu aja sih sebenarnya, kayak intinya ngeluh jangan terlalu banyak ngeluh, jalanin aja. Kalau emang udah buntu banget, tanya ke temen, udah belum tugasnya tinggal kumpulin, tinggal kayak jadiin contoh. Kalau masuk kumpulin, kalau jadi contoh gitu. Nah aku tuh juga senang untuk sharing sama orang, jadi biar wawasan kita, terus kayak impact untuk diri sendirinya itu ada gitu. Kejawab gak sih tugas gimana kalau kita ngerjain tugas? Ya, ini intinya bikin to-do list terus bikin to-do list, kerjain, fokus, kumpulin. Tuh, jangan nunda pekerjaan, inget guys. Nah itu sih yang aku jalanin selama ini, biar branding aku buruk nggak apa-apa, tapi untuk diri aku sendiri. Terus aku pernah gini, nggak apa-apa kita ambis sekarang, nggak apa-apa orang lain bilang kita ambis hari ini, tapi lihat aja untuk beberapa tahun ke depan siapa yang lebih sukses, siapa yang lagi mempersiapkan untuk masa depannya. Bukan siapa yang lebih sukses, takdir orang itu nggak tahu, Allah yang menentukan. Tapi setidaknya kita sudah mempersiapkan untuk masa depan kita yang lebih cerah. Karena masa depan tuh nggak tahu, abu-abu banget, kayak besok itu tuh kita bakalan kenapa, kita nggak tahu gitu. Jadi buat kalian tetap semangat, terus ngerjain juga tugas-tugasnya. Terus nanti next aku mau bikin video tentang kayak perjalanan aku selama kuliah sampai aku semester 7.
Semoga aku inget dan next see you. Bye bye. Assalamualaikum.